Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak nyangka peristiwa dan kejadian yang tidak biasa ini nyata terlihat. Kita akan coba lihat seperti apakah ya. Nah, tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita shuffle kartunya. Gak nyangka, peristiwa dan kejadian yang tidak biasa ini nyata terlihat. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat ya, apa di sini. Di sini ada wedding ring ya, union, marriage, soul connection, everlasting love, devotion. Nah, jadi aku melihat ya, kamu ini mungkin tidak akan menyangka bahwasanya ada sesuatu hal yang membuat kamu begitu sangat bahagia. Mungkin saja ya selama ini kamu kesepian, selama ini kamu sudah capek untuk mencari ya, atau capek untuk mempertahankan sebuah hubungan ya. Namun semuanya itu kandas. Nah, mungkin ada dikala kamu benar-benar untuk mencintai diri sendiri, dikala kamu mencoba untuk tidak terkoneksi dengan siapapun, atau dikala kamu coba untuk tidak apa ya, tidak mengenal sebuah cinta gitu ya. Kamu fokus kepada diri kamu sendiri. Disitulah ternyata cinta itu datang. Ya, terkadang kita begitu ya. Di saat kita udah capek, lelah dengan cinta yang selalu kandas, cinta yang penuh dengan drama ya. Jadi saat kamu tidak mencari seseorang, tidak menginginkan sebuah cinta, disitulah cinta itu akan datang. Ya, kamu mungkin tidak akan menyangka, saat kamu tidak memikirkan siapapun, seseorang itu akan datang. Mungkin untuk berkomitmen, mungkin untuk menikah bersama kamu, ya, hidup bersama dengan kamu, ya, ini terjadi sebuah hubungan yang begitu intens antara kamu dengan seseorang, yang mungkin seseorang ini adalah sesuai dengan harapan kamu. Orang yang kamu tunggu-tunggu selama ini untuk menjadi jodoh kamu. Oke? Nah, ini yang aku rasakan dari energi kamu di sini, arti kata ada pernikahan yang akan terjadi. Ini cukup membuat kamu kaget dan tidak menyangka, karena sudah lama hal ini aku tunggu-tunggu, dan pada akhirnya ya mungkin saja dalam waktu dekat, sebentar lagi ini akan terjadi. Sebuah pernikahan kamu dengan seseorang begitu ya. Oke, semoga ya. Ini ada separation. Nah, di sini ada juga ya beberapa dari kamu akan merasakan ya, ataupun melihat seseorang berada dalam keadaan sakit. Kenapa? Seseorang ini begitu merindukan kamu. Ternyata dia ini mungkin adalah orang berasal dari masa lalu kamu, yang mungkin sudah meninggalkan kamu, sudah menyakiti kamu. Ternyata keadaan dia saat ini itu begitu menyedihkan. Dia sadness gitu ya, bitterness, dia kayak kehidupannya itu kayak tidak lebih baik gitu ya. Dan dia kayak merindukan kamu, missing you. Dan thinking about you, dia mikirkan kamu ya. Intinya dia nggak bisa lepas nih ya dari kamu pikirannya. Seolah-olah seperti ingin mengisyaratkan ya kalau dia itu pengen minta maaf, atau dia itu kayak sudah melakukan hal-hal yang dulu menyakitkan kamu ya. Sekarang mungkin saja dia mendapatkan karmanya, dia juga terpuruk ya, dia juga hancur hidupnya. Itu kenapa? Karena perbuatan dia mungkin di masa lalu ke kamu, yang sudah menyakiti kamu ataupun yang lainnya ya. Ini. Jadi ada hubungan kamu yang memang sudah saling meninggalkan, dan keadaan seseorang itu saat memang sudah terpisah dari kamu ya, begitu menyedihkan. Oke. Ya, mungkin apalagi dengan mereka kamu sudah menikah, akan menikah atau bahagia bersama orang lain, yaitu dia kayak makin menderita nih gitu ya. Makin menyesal gitu loh. Kenapa sih gak aku aja dulu sama kamu gitu. Nah, di sini aku melihat juga adjustment, high gear commitment, kamu akan benar-benar ada nih beberapa dari kamu juga ya. Mungkin makanya di sini akhirnya berkomitmen, akhirnya menikah. Memang sih dulu ya, kamu sempat menjalin satu hubungan, lalu mungkin ada konflik, terpisah ya,
Dan di sini aku melihat karena ada hubungan yang begitu kuat antara kamu dengan dia ya, higher commitment ya. Di situlah nantinya kamu akan benar-benar kayak, "Wah, aku sudah yakin nih, aku akan menikah bersama kamu, akan berkomitmen sama kamu di sini." Padahal dulunya ya mungkin dia sempat meragukan kamu, dulunya mungkin dia sempat mengabaikan kamu ya, bahkan menyakiti kamu ya. Namun pada akhirnya penyesalan itu datang ya, dia ingin benar-benar kayak berkomitmen dengan kamu. Dia seperti ingin apa ya, kayak, apa ya, kayak mencintai kamu itu ya ya siapa ya, seperti apa yang diinginkanlah dia gitu ya. Nah lanjut, kita di sini ada sunglasses, ada watching, looking, perception, ada stalking. Nah ada juga ya beberapa dari orang-orang ini ya, dia suka stalking kamu, dia suka mantau kamu ya. Entah kenapa kamu juga kaget, nggak nyangka juga gitu loh. Kenapa sih orang ini suka stalking aku? Terkadang di sosial media dia suka kepoin, like foto aku, mungkin berkomentar gitu ya. Terus dia juga sering nanya-nanyain kamu nih ke orang-orang gitu ya. Ternyata mungkin saja dia menyukai kamu, atau seseorang ini orang yang sudah menjadi masa lalu bagi kamu. Dan kamu nggak nyangka, kamu mengira dia sudah melupakan kamu, ya. Tapi ternyata dia masih memantau kamu, dia masih mencari tahu tentang kamu. Nah, itu juga membuat kamu kaget. Kok bisa? Kenapa sih? Alasannya apa? Gitu loh. Jadi kamu suka bertanya-tanya, kenapa dia masih memantau aku? Kenapa dia pengen cari tentang diri aku gitu loh? Kepoin aku aja gitu ya. Nah, ternyata mungkin saja dia masih punya rasa ke kamu ya. Jadi ini alasan dia ya. Ini sebenarnya yang membuat, kamu kayak ngerasa kaget aja sih melihatnya, yang pada awalnya memang dia ngotot untuk meninggalkan kamu. Awalnya dia mungkin ya, seperti, "Ya udahlah kita udah nggak bisa punya hubungan apa-apa lagi, aku udah nggak mau sama kamu lagi," gitu ya. Tapi kenapa dia suka stalking, apa dia menyesal gitu ya, atau dia pengen minta maaf gitu. Nanti kita akan lihat di kartu tarot, oke? Apalagi di sini ada sweet around, have vibes ya, ada seseorang ya ataupun kamu yang pada akhirnya kamu menemukan sebuah jalan. Jalan untuk, mencintai dia atau dia mencintai kamu, akhirnya kamu akan bersatu dengan dia. Ada ya beberapa dari kamu seperti itu di sini. Intinya cinta itu akan, dengan sendirinya datang dan bahkan kamu juga akan kaget, surprise invitation. Intinya kamu akan kaget tiba-tiba aja dia nge-invite kamu gitu ya, ngajakin kamu, dia mungkin, ngajakin kamu mungkin, "Yuk kita dinner yuk, yuk kita nonton yuk," gitu ya. Kenapa sih? Kamu juga kaget ternyata dia punya alasan, dia menyukai kamu, dia mencintai kamu, ya dia pengen bersama dengan kamu, ya luar biasa. Ada partying, time with friend. Jadi ada juga beberapa dari kamu itu kayak, eee, aku bisa bahagia juga ya bersama teman gitu. Ada beberapa dari kamu ya, yang punya hubungan lalu terpisah. Terus kamu lebih pengen healing-healing aja sama teman-teman gitu loh. Aku pengen menyembuhkan diri aku ini bersama teman-teman gitu loh. Ada yang begitu. Ada juga yang pengen, menyembuhkan diri itu dengan sendiri, merenung ya. Tapi di sini aku melihat kamu lebih ingin bikin enjoy hidup kamu ke depan, ya. Kamu happily single, living in the moment. Jadi kamu itu kayak benar-benar kayak bahagia hidup kamu sendiri gitu loh. Tanpa ada yang mungkin mengekang, mengatur-ngatur atau apa ya. Nah ini membuat kamu kayak ngerasa, ya kejadian ini, peristiwa ini membuat aku happy sih gitu ya. Aku juga nggak nyangka dengan sendiri itu juga bisa happy, bisa bahagia gitu. Jadi kita itu nggak harus punya pasangan baru bisa bahagia, enggak. Dengan diri kita sendiri juga kita bisa bahagia gitu loh. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu itu sudah berakhir saat kamu sudah ditinggalkan pasangan ataupun siapapun. Masih banyak kesempatan untuk kamu meraih kebahagiaan. Ya, harus ingat itu. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot seperti apakah cerita yang akan terbaca di sini. Sebentar ya. Oke, lanjut. Oke. Sebentar. Nah, kita akan coba cek di sini. Buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Apa yang akan terbaca tentang kejadian dan peristiwa yang tidak biasa ini akhirnya nyata terlihat. Ya, terkadang kamu nggak yakin ya, kapan ya aku bisa menikah? Kapan ya aku bisa bahagia? Tapi ternyata bisa gitu loh. Saat kita benar-benar untuk membenahi diri, ya semua itu akan bisa kita rasakan, kita nikmati. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Page of a Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Aku melihat ya, uh,
ada seseorang yang akan mulai memfokuskan kamu di sini. Ada seseorang yang mungkin merasa beruntung saat bersama dengan kamu, ada begitu. Terkadang kan orang itu begini ya, dia pernah hidup bersama yang lain, tapi dia kayak hidupnya hancur, kayaknya aku nggak beruntung deh hidup sama dia gitu ya. Tapi kalau sama kamu ya, kayak itu rezeki itu mudah jadi dapat, ada begitu ya, kayak cocok-cocok nggak cocoknya gitu ya. Nah, tapi di sini ada seseorang akan merasakan kalau bersama kamu itu dia kayak beruntung banget. Saat dia punya masalah, ya kayak masalah itu hilang begitu saja, kalau udah ketemu dengan kamu. Nah, itu juga merupakan hal yang mungkin membuat kamu, ya nggak nyangka juga ya, kok bisa aku begini ya, atau, kamu bisa jadi healer gitu ya, bisa menyembuhkan semua orang yang mungkin berada dalam kekacauan, begitu. Oke? Ini, jadi seseorang ini benar-benar mulai memfokuskan kamu. Ya, mungkin saja awalnya antara kamu dengan dia berteman, awalnya kamu dengan dia itu mungkin saling tidak mengenal, tapi mungkin ada suatu peristiwa atau kejadian yang membuat kamu dengan dia bertemu gitu loh. Bertemu di sebuah momen ya, yang membuat akhirnya momen itu sulit untuk dilupakan. Mungkin saja itu apa ya, kayak, petunjuk dari semesta. Mungkin saja dia akan bisa menjadi jodoh kamu, ya, menjadi orang yang mungkin, kamu harapkan, ya, begitu. Di sini ada the devil, ya, eee, ada Capricorn. Jadi di sini kamu akan kaget juga, kamu nggak menyangka juga ya, ada seseorang yang mungkin ternyata dia menjadi energi negatif di dalam kehidupan kamu. Mungkin dia jadi benalu di situ, atau mungkin dia jadi penghancur rumah tangga atau penghancur hubungan gitu ya. Ada, mungkin saja seseorang ini mungkin yang tidak kamu sangka dan tidak kamu duga ya. Mungkin dia juga teman kamu, mungkin dia orang yang kamu kenal. Kok bisa begitu ya dia ya? Jahat banget gitu loh. Dia menghancurkan hubungan aku dengan seseorang. Mungkin saja ya, seseorang itu menyukai pasangan kamu. Nah, ini juga membuat kamu kaget, kok bisa gitu loh. Mungkin saja, karena hubungan kamu ataupun, dengan pasangan kamu harmonis ya. Nah, dia menginginkan hubungan seperti itu. Nah, dan ternyata dia mungkin beranggapan hanya pasangan kamu yang bisa memberikan seperti itu gitu loh. Makanya dia menginginkan pasangan kamu mencoba untuk melakukan segala sesuatunya supaya hubungan kamu hancur. Nah, mulailah mungkin dia akan masuk ke dalam hubungan, di antara hubungan kamu dengan dia, ya, untuk mendekati pasangan kamu. Mungkin saja ya, bisa aja. Oke? Ini sih memang ada, atau bisa dikatakan ya, ada seseorang yang mungkin kamu anggap dia setia, kamu anggap dia itu baik banget, bisa menunggu kamu sampai kapan pun. Mungkin kamu ada yang LDR-an nih, ternyata tidak, dia nggak sabaran. Mungkin ada yang pengen menikah, terus dia kayak selingkuh begitu ya, menghadirkan orang ketiga ya. Jadi cinta antara kamu dengan itu ya hanya sebatas, apa ya, awal sebelum dia menemukan yang ini gitu, mungkin ada proses gitu ya. Mungkin itu aja yang mungkin dipikirkan ya. Oke. Di sini ada Seven of Cup ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi ini menggambarkan kalau kamu itu juga punya banyak pilihan, tidak hanya satu atau tidak dua. Dan juga kamu kaget banyak teman-teman yang kamu anggap dia sebagai teman gitu ya, orang-orang sebagai teman. Tapi ternyata dia menyukai kamu. Ada rasa cinta di antara mereka, tapi kamu harus berhati-hati. Di situ mungkin ada yang tulus, ada yang modus ya, ada yang ingin memanfaatkan kamu ya. Itu sudah pasti ya, seperti itu. Jadi aku merasakan ya di sini ini jika kamu benar-benar bisa menggunakan intuisi kamu dalam memilih seseorang ya, gunakanlah. Jangan sampai kamu salah dalam memilih pasangan. Nanti yang ada kamu juga makin menderita, makin tersiksa gitu ya. Sedih lagi, kandas lagi hubungannya, ya begitu. Nah, di sini aku juga melihat, ada seseorang yang mungkin sedang berkonflik dengan kamu. Atau ada seseorang mungkin benci sama kamu, tidak suka kamu ya. Wah, begitu benci, tapi kamu ya melakukan hal yang baik untuk mereka. Kamu mungkin membantu mereka dalam segala hal ya. Dan itu membuat dia menyadarkan diri dia gitu loh. Diri dia sadar akan hal itu semua gitu loh. Dan ternyata dia mungkin, aku nggak boleh begini ya besoknya. Aku nggak boleh begitu ya. Intinya ada introspeksi diri. Ya mungkin dengan perbuatan kamu, apa yang kamu lakukan ya, atau doa kamu membuat seseorang ini akan pulih dari kehancurannya ya. Nah, mungkin saja dia akan mulai suatu hubungan baru atau kehidupan baru nantinya, semoga aja ya. Oke. Di sini ada a Knight of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri. Aries, Leo, Sagi ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Capricorn.
Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke, di sini aku melihat ada seseorang yang benar-benar kalau dikatakan bijaksana sih, dewasa sih gitu ya. Tapi dia itu masih ibarat kata itu umurnya masih masih belasan gitu ya, 17, 18 gitu. Tapi dia di sini seperti memang terlihat dewasa. Orang yang penuh kehati-hatian. Orangnya sebelum bertindak dia harus memikirkan dulu gitu loh. Itu tanda-tanda mungkin seseorang yang mungkin lebih apa ya, lebih baik begitu ya dari orang-orang di sebelum sebelum pasangan kamu dulunya gitu. Oke, ini. Ya semoga aja mungkin kamu bisa mempertahankan ini. Karena seorang ini bisa dikatakan baik gitu. Ya. Ini ada Eight of Swords. Nah, aku juga melihat ada beberapa dari kamu yang merasa terjebak ya dalam suatu hubungan yang tidak pasti. Hubungan seperti apa kayak itu? Ya mungkin saja hubungan percintaan kamu, ya hubungan pekerjaannya kamu ya. Ternyata seseorang ini tidak menginginkan kamu lagi begitu loh. Ya, mungkin saja dia sudah punya pasangan. Jadi di sini kamu kayak terjebak. Kamu nggak nyangka seseorang yang tadi awalnya baik, seseorang yang tadi awalnya jujur ya, ternyata dia menyembunyikan banyak hal di sini. Salah satunya ya mungkin dia punya pasangan ya. Jadi itu untuk mungkin itu untuk menutupi menutupi dirinya dari hal-hal yang negatif ya begitu. Nah, ini aku rasakan ya. Oke. Jadi buat teman-temanku, eh ada satu hal yang mungkin membuat kamu merasa kayak, ya nggak menyangka juga, di mana kamu awalnya tadi terjebak ya, cinta yang tidak pasti, pada akhirnya kamu akan ditemukan dengan orang yang jelas, di sini. Dan mudah-mudahan ya, seseorang ini nantinya akan bisa menaikkan derajat hidup kamu, meningkatkan taraf hidup kamu ya, sesuai dengan diharapkan. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan ya, tapi aku akan lihat dulu inisialnya ya, lupa. Inisialnya siapa? Aku akan lihat dulu inisialnya. Ada J dan U, teman kuliah. Teman kuliah. Mungkin saja antara kamu dengan dia dulunya berteman, lalu saat ini mungkin sering ketemu gitu ya. Tiba-tiba aja mungkin di situ ada soul connection antara kamu dengan dia ya. Ini ada N yang pernah abaikan kamu. Jadi seseorang ini mungkin pernah abaikan kamu, tapi di sini dia akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Dia akan lebih hati-hati lagi. Ini seseorang itu ya, yang pernah diabaikan. Oke. Ini ada P yang pernah selingkuh. Jadi mungkin saja orang yang pernah selingkuh, dia masih menginginkan kamu. Ya, kamu juga kaget atau orang pernah selingkuh ini keadaannya begitu sakit, keadaannya menderita, semuanya hancur, kandas, harta benda udah hilang begitu saja gitu loh. Jadi itu ya, terkadang ada karma yang benar-benar akan terjadi saat kita memang melukai hati seseorang. Dan karma itu bermacam-macam. Ya. Ini adalah love yourself risk. Sekarang ada dia dan dia tetangga. Yang kamu lebih akan memenuhi apa ya? Akan memperbaiki kehidupan kamu. Dia akan beri kamu mungkin banyak hal di sini gitu ya. Jadi aku melihat beberapa dari kamu itu yang pernah selingkuh ini dia kayak pengen kembali gitu. Nah, ini juga ada dia dan dia tetangga ya, tetangga kamu. Terkadang kamu juga punya tetangga yang berpindahan. Kamu kayak ngerasa melihat dia tuh kayak gimana gitu ya. Semoga aja ya kamu dengan seseorang ini akan berubah dan akan benar-benar menerima gitu loh ya. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.